Selamat pagi anak-anak sekalian. Ya. Pagi. Ya, selamat pagi semua. Selamat Pagi, datang Pak. di Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, selamat datang di Pagi, Pak. SMP Panca Setia 2. Selamat bergabung di SMP Panca Setia 2. Dan hari ini kita memulai kegiatan MOS kita ya. MOS kita masa orientasi siswa. Dan kita lakukan secara virtual atau secara online. Ya, secara virtual atau secara online. Dikarenakan situasi kita sampai saat ini belum memungkinkan untuk kita bisa bertemu atau bertatap muka secara langsung di sekolah. Tetapi walaupun seperti itu, tidak menghalangi kita untuk tetap melaksanakan kegiatan MOS khususnya dan juga kegiatan pembelajaran kita. Lalu untuk kegiatan kita hari ini, ya, untuk kegiatan MOS kita pertama, di hari pertama hari ini, nanti kita akan awali dulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan dari kepala sekolah. Jadi, kalian mengikuti MOS selama 2 hari, Senin dan Selasa. Kemudian nanti setelah Senin dan Selasa ini kalian full, arti kalian sudah resmi menjadi anak-anak SMP Panca Setia 2. Anak-anak SMP Panca Setia 2, Ibu yakin dan percaya adalah anak-anak yang hebat. Kalian adalah orang-orang yang terpilih yang berada di SMP Panca Setia 2. Dan Ibu harap kalian bisa selalu mengikuti pembelajaran secara online dengan serius. Jangan pernah menganggap pandemi, kami tidak perlu serius. Kita berbeda dari yang lain. Semuanya kita lakukan secara daring, tapi kita lakukan dengan serius, dengan benar. Sehingga anak-anak yang keluar dari sini adalah anak-anak yang memiliki akhlak yang bagus dan intelek yang luar biasa. Sehingga alumni kita mau di Sintang ataupun di luar Kalbar, ya, seperti itu. Oke, jadi hari ini ya Ibu akan membahas sedikit. Jadi sebelumnya saya buka dulu MOS kita, baik dalam pada tanggal 12 Juli 2021 jam 8:30 dalam nama Tuhan Yang Maha Esa, masa orientasi siswa SMP Panca Setia 2 Sintang tahun ajaran 2021-2022 resmi Ibu buka. Kita kasih aplaus, nak.
Terima kasih untuk kalian yang sudah percaya ke SMP Pancasila 2. Semoga kalian selalu sehat. Dan salam hormat dari Ibu untuk orang tua kalian di rumah. Salam kenal untuk kalian semua. Intinya adalah kita ini masuk sekolah dari rumah. Maka juga tadi disampaikan memakai baju sekolah ya, baju seragam sekolah. Lalu kalau kita masuk ke sekolah, pasti kalau rambutnya panjang diingatkan sudah dipendekkan. Maka sama halnya ketika kita masuk sekolah dari rumah, kalau ada laki-laki yang rambutnya panjang diingatkan supaya dirapikan. Ya. Kalau masuk sekolah biasanya kalau mau ke belakang atau ada urusan apa, biasanya minta izin di guru ya. Sama juga ketika kita belajar masuk sekolah dari rumah, kalau kalian mau ke belakang atau ada urusan yang lain, silakan minta izin kepada guru yang lagi ngajar ya. Posisi sekolah ya, yang di sebelah kiri ini adalah gedung sekolah, lalu yang di sebelah kanan itu kebiasaan kita. Dan di SMP Pancasila 2 bahwa setiap hari Senin kita akan mengadakan upacara bendera ya, upacara bendera. Itu jadi sebuah kewajiban sebagai hal yang menunjukkan sikap nasionalisme kita. Ya, sikap nasionalisme sebagai seorang warga negara yang baik ya, sebagai seorang warga negara yang baik. Oke. Oke ya. Ini biasanya gambar di bawah masih posisi upacara bendera. Gambar di atas biasanya ketika ada pelantikan OSIS ya, pelantikan OSIS, posisinya seperti itu. Ada pemilihan kepengurusan OSIS, nanti kalau sudah terpilih biasanya dilantik. Pak, saya mau izin dulu Pak, mau ke WC. Oke. Ketika situasi normal kita akan mengadakan kegiatan pelantikan pengurus OSIS ya, seperti ini ya. Seperti pada gambar yang di atas ini. Pak. Ya. Suara Bapak rada kecil. Gimana? Suara Bapak rada kecil. Keras nih ya. Udah kuat suara saya ini. Ya. Oke. Ini juga tampang gedung sekolah ya. Masih gedung sekolah. Lalu ini yang sudah disampaikan oleh sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi bahwa sekolah kita SMP Pancasila 2 Sindang merupakan sebuah sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Sarana untuk Kesejahteraan Masyarakat atau yang sering kita sebut dengan Yayasan Sukma yang merupakan milik Uskupan Sintang ya, milik Uskupan Sintang. Lalu SMP Pancasila 2 ini didirikan pada tanggal 17 Juni 87 ya. 87 udah sekitar 34-an tahun ya. Dan sekarang atau posisinya beralamat di Jalan MT Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Oke. SMP Pancasila Sintang memiliki visi SMP Pancasila Sintang seperti ini ya. Kita menyelenggarakan pendidikan dengan mengedepankan perolehan prestasi yang tinggi. Berarti kita menyelenggarakan pendidikan supaya mendapatkan prestasi yang tinggi, yang dilandasi oleh adanya sikap disiplin, ya harus punya sikap disiplin, beriman harus beriman karena sebagai seorang beragama, beriman, dan sikap peduli terhadap sesama dan lingkungan. Jadi mempunyai sikap peduli terhadap sesama dan lingkungan. Ya. Biasanya kalau ada hal-hal tertentu ya, sikap peduli ini kita tunjukkan ya, kita tunjukkan. Hal yang sering dilakukan pada masa-masa sebelumnya biasanya ketika teman-teman kita yang beragama Islam mereka masuk di bulan puasa ya atau bulan Ramadan, biasanya kita membagi takjil ya. Itu kebiasaan kita di tahun-tahun sebelumnya ketika tidak pandemi. Dan juga keprihatinan yang lain. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada siswa yang rumahnya kebakaran ya.
rumahnya kebakaran. Jadi sekolah bersama siswa menunjukkan keprihatinan, kepedulian ya. Ada yang memberikan bantuan, yang memberi sumbangan untuk membantu temannya. Itu sebagai bentuk sikap peduli kita terhadap sesama. Ya. Memang tidak dipaksakan ya, tidak dipaksakan. Yang namanya mau peduli itu diberikan ruang bagi kita semua. Lalu untuk mencapai visi ini ada beberapa misi yang harus dijalankan. Biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah untuk mencapai visi. Misalnya adanya pelatihan-pelatihan olimpiade ya. Biasanya ada kegiatan olimpiade ya. Itu ada siswa-siswa yang dinilai mempunyai kemampuan, itu disiapkan waktu khusus untuk mengikuti kegiatan bimbingan atau pendampingan. Di tahun kemarin ya, jadi siswa kita mereka mengikuti kegiatan olimpiade sampai ke tingkat nasional ya. Satunya dari mata pelajaran IPA dan satunya dari mata pelajaran IPS. Mereka lolos sampai ke tingkat nasional ya. Artinya berpartisipasi sampai ke tingkat nasional. Itu di olimpiade. Lalu menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, kompetitif, efektif, dan menyenangkan. Jadi kita mengusung sistem pembelajaran yang aktif bukan hanya guru tapi siswa juga aktif ya. Aktif bertanya, aktif mengerjakan tugas dan hal-hal yang lain. Intinya aktif hal-hal yang baik. Ya. Inovatif, mempunyai adanya inisiatif yang baru, kreatif, ya. Kompetitif, penuh persaingan yang sehat ya antara satu dengan yang lainnya. Lalu menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya tahun-tahun sebelumnya yang sudah kita lakukan adalah basket, ya, ekstrakurikuler basket, voli, ya, bulu tangkis, ada yang nari, ya, ada yang musik karena sekarang kita sudah punya band tapi belum difungsikan karena selama ini masa pandemi. Yang punya bakat di musik ya bisa ngeband, main gitar dan seterusnya mungkin nanti akan difasilitasi oleh sekolah ya. Itu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Lalu menjalankan tata tertib yang berlaku. Jadi setiap sekolah, terutama sekolah kita SMP Pancastia 2 mempunyai tata aturan, tata tertib yang harusnya ditaati oleh semua siswa bahkan semua orang yang berada di bawah lembaga pendidikan ini, baik itu siswa, guru maupun karyawan-karyawan yang lainnya. Harus taat dengan tata aturan yang ada di sekolah. Lalu menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara teratur. Ya. Kalau kita sudah tatap muka normal biasanya, yang beragama Katolik itu setiap bulan akan diadakan misa bulanan ya. Setiap bulan ada misa. Ya, setiap bulan ada misa. Lalu teman-teman lain yang beragama lain biasanya ikut juga, tapi mereka hanya mengikuti aja. Tetapi yang mengikuti secara penuh adalah yang beragama Katolik. Terus meningkatkan rasa peduli terhadap sesama, lalu tercipta lingkungan yang bersih dan aman, dan yang terakhir terciptanya green school atau sekolah yang hijau ya, yang penuh pepohonan, jadi segar ya, sejuk, segar, sehingga bisa mendukung seluruh rangkaian kegiatan belajar. Oke. Itu berhubungan dengan visi dan misi ya. Lalu kita lihat beberapa bangunan-bangunan sekolah ya, bangunan-bangunan sekolah. Ini sudah tadi sekolah ya, ini sekolah yang berada kalau kita masuk dari gerbang itu berada di sebelah kanan, ini berada di sebelah kiri ya. Ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke. Dan sekarang kita lihat di sini ada ruangan kepala sekolah dan ruangan TU ya. Oke. Ini ruangan kepala sekolah, ruangan TU ya. Jadi seluruh kegiatan persekretariatan, misalnya surat menyurat, segala macam yang berhubungan dengan administrasi, ada di bawah kendali pegawai tata usaha ya, pegawai tata usaha. Lalu yang berikut kita melihat adanya ruang guru ya, ruang guru. Jadi ruang guru menjadi tempat di mana, oh ini UKS ya,
Ini UKS, ini ruang guru ya, ruang guru UKS. Ruang gurunya sangat luas, tapi hanya sebagian aja diperlihatkan ya, diperlihatkan UKS. Jadi kalau ada ketika kita sudah masuk sekolah ada yang kurang enak badan, tidak disuruh langsung pulang, tapi ditangani oleh tugas UKS ya, tugas UKS. Jadi mereka akan menangani hal-hal yang bisa ditangani, ya, hal-hal yang bisa ditangani. Oke. Lalu berikutnya ada lab komputer ya. Kita lihat lab komputer. Ini lab komputer. Kalau seandainya kita sudah masuk kegiatan-kegiatan berhubungan dengan komputer atau IT atau informasi yang berhubungan dengan dunia teknologi ada di kendali di ruang komputer ini ya. Biasanya kalau kita sudah masuk ada waktu-waktu tertentu kalian diajak ke sini untuk mengenal beberapa hal ya. Lalu di ruang IPA ada lab IPA punya peralatan-peralatan di dalamnya untuk membuat praktikum ya, kegiatan-kegiatan praktek untuk memperdalam hal-hal yang berhubungan materi IPA ya. Lalu yang berikutnya di sini adalah ini ada aula yang kalau orang lain menyebutnya Wisma Yerusalem ya, Wisma Yerusalem atau aula. Ini kegiatan-kegiatan kalau melibatkan banyak orang, misalnya gabungan dari beberapa kelas, supaya tercukupi, kita akan mengadakan kegiatan di dalam ruangan ini. Lalu ini kantin sekolah. Kantin sekolah itu baru diresmikan bulan kemarin ya, bulan kemarin baru diresmikan. Sampai saat ini belum dimanfaatkan karena kita masih belajar dari rumah ya. Karena kita masih belajar dari rumah. Oke. Oke. Dan ini yang terakhir ya, yang terakhir ini ruangan kelas. Dari pintu setiap kelas seperti ini, ada gerbangnya ya. Dan ada pintunya ya. Jadi kurang lebih semua kelas mempunyai pintu masuknya seperti ini ya. Di sini pelataran ruang BK ya. BK itu bimbingan konseling. Kalau kita sudah tatap muka atau belajar secara langsung di sekolah, jadi siswa-siswa yang mempunyai permasalahan-permasalahan serius akan ditangani oleh guru BK ya. Dia akan memberikan pendampingan, dia akan memberikan motivasi, atau untuk setidaknya dia berusaha atau guru tersebut berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut ya. Apakah itu masalah belajar, apa itu masalah berhubungan dengan sikap, akan dipanggil dan dinasehati dan diberi arahan ya. Oke. Intinya adalah gedung itu hanyalah sebagai sarana ya untuk mendukung seluruh proses kegiatan belajar. Di gedung hanyalah sebagai sebuah sarana untuk mendukung seluruh proses kegiatan belajar. Dan yang utama adalah kemauan dan keaktifan belajar dari setiap siswa untuk mendukung keberhasilan belajarnya. Semewah apapun gedung, ya semewah apapun gedung, kalau siswa yang belajar di tempat itu tidak mempunyai kemauan atau tidak aktif dalam kegiatan belajar, ya sama aja ya. Di gedung hanyalah sebagai sarana ya, yang mendukung seluruh proses kegiatan belajar. Tetapi hal yang utama adalah dari siswa tersebut. Apakah siswa itu mempunyai kemauan untuk belajar, kemauan untuk mengembangkan dirinya, maka itulah yang mendukung keberhasilan dari siswa yang bersangkutan. Oke. Oke, lalu yang berikut kita melihat beberapa hal yang berhubungan dengan ya tata tertib ya. Tadi sudah disinggung beberapa hal oleh kepala sekolah ya. Tapi kita tegaskan lagi hal yang berhubungan dengan tata tertib. Oke. Jadi di sekolah kita di SMP PA ya, kita menggunakan kurikulum
13 atau K13 ya, seperti layaknya mungkin di SD, ada sekolah-sekolah tertentu di SD yang sudah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum 13 ya, kurikulum 13. Ada dua hal penekanan utama ya, ada dua hal penekanan utama dalam kurikulum 13. Ada dua hal menjadi penekanan utama dalam kurikulum 13. Yang pertama itu penekanan aspek pengetahuan ya. Aspek pengetahuan. Dan yang kedua aspek karakter atau aspek sikap ya. Karakter atau sikap. Kalau aspek pengetahuan berarti kemampuan belajar ya. Yang berhubungan dengan kemampuan belajar. Ya. Jadi siswa harus tekun belajar dan segala macamnya. Ya. Lalu aspek pengetahuan ini atau aspek akademis ini mempunyai standar minimal, artinya kemampuan belajar siswa itu diukur dengan nilai ya, diukur dengan angka ya. Apa dalam bentuk latihan, dalam bentuk ulangan, tugas dan seterusnya itu diukur dalam bentuk angka. Jadi angka minimal atau paling kecil dikatakan seorang siswa itu berhasil dalam kegiatan belajar kalau dia mendapat angka 73 ya, untuk kelas 7 ya. 73 atau yang sering disebut dengan istilah KKM ya, 73. Lalu bagaimana kalau belum dapat 73? Ya harus diusahakan, silakan hubungi guru mata pelajaran. Kalaupun ulangan, biasanya diadakan remedial ya, ulangan kembali untuk memperbaiki itu ya. Ya, untuk memperbaiki itu. Jadi aspek pengetahuan untuk kemampuan belajar itu diukur dalam bentuk angka, yaitu angka terendahnya itu 73. Jadi ketika seorang siswa mendapat 73, berarti secara ukuran dia berhasil dalam kegiatan belajar ya. Kalau di bawah dari angka itu berarti dia mengalami ada masalah dalam kegiatan belajar ya. Apakah karena dia kurang rajin mengerjakan tugas, kurang rajin belajar, ataupun hal-hal lain yang bisa mengganggu kegiatan belajarnya. Itu kalau kelas 7 73, kelas 8 itu 74 dan kelas 9 itu 75 ya. Jadi ada rentang nilai yang berbeda antara kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Lalu yang kedua, berhubungan dengan aspek sikap ya. Aspek sikap atau karakter. Ya, sikap atau karakter. Berhubungan dengan sikap, jadi siswa menunjukkan sikap yang baik dalam seluruh proses kegiatan belajar ya. Jadi siswa diminta menunjukkan sikap yang baik dalam seluruh proses kegiatan belajar. Siswa rajin mengerjakan tugas yang diberikan. Aspek rajin ya, ketekunan, kerajinan. Dan juga mentaati semua tata aturan yang berlaku di lingkungan sekolah atau tata tertib ya. Lalu penerapan dari dua aspek ini, aspek pengetahuan dan aspek karakter atau sikap ini akan berpengaruh kepada kenaikan kelas ya. Akan berpengaruh kepada kenaikan kelas. Ada beberapa syarat kenaikan kelas ya. Pertama tentang kriteria umum. Seorang siswa harus mengikuti seluruh proses kegiatan belajar selama 1 tahun ajaran penuh, yaitu semester 1 dan semester 2. Dari siswa tersebut harus mengikuti seluruh proses kegiatan belajar. Tidak bisa tahun ini dia hanya ikut semester 1 aja, selesai. Tahun depan dia atau 2 tahun berikutnya atau tahun berikutnya dia ikut hanya semester 2 aja. Tidak bisa ya. Harus 1 tahun utuh ya. Semester 1 dan semester 2. Lalu yang kedua, mempunyai nilai sikap minimal baik ya. Jadi nilai sikap atau karakter ini mempengaruhi kenaikan kelas ya. Mempengaruhi kenaikan kelas. Oleh karena itu, yang kita kejar bukan hanya pengetahuan saja, tetapi sikap karakter kita harus juga diatur ya. Diatur ya. Lalu juga memiliki nilai ekstrakurikuler pramuka itu minimal nilainya baik B. Jadi ada kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat wajib, itu pramuka, kegiatan pramuka, nilainya harus B. Harus B, enggak boleh C. Lebih baik A ya. Ya, A lebih bagus. Tetapi sekurang-kurangnya B. Kalau seseorang mendapat nilai pramukanya C, itu dia tidak naik kelas ya.
maka ikuti kegiatan pramuka ya. Walaupun nanti akan disampaikan secara online ya, bagaimana proses kegiatan pramuka yang akan dijalankan nanti akan disampaikan oleh pembina pramuka ya, dalam waktu-waktu ke depannya. Lalu untuk mencapai kenaikan kelas, selain hal-hal yang sudah disebutkan di atas, siswa tidak boleh memiliki nilai kurang dari 2 mata pelajaran atau 3 mata pelajaran ya. Yang tercatat di sini 2 mata pelajaran. Artinya 2 mata pelajaran tidak boleh nilai di bawah 73 ya, yang tadi sudah disampaikan ya. 73. Tidak boleh di bawah itu. Lebih baik di atas ya. Minimal 2 ya. Kalau lebih dari 2 itu dipertimbangkan. Makanya harus belajar dengan tekun, mengerjakan tugas dengan rajin dan seterusnya. Lalu hal-hal lain yang mempengaruhi penilaian untuk naikkan kelas, misalnya soal kehadiran ya. Soal kehadiran. Ya harus rajin hadir ya. Tidak boleh sering alpa ya. Kalau sering alpa akan dipanggil untuk akan dinasihati oleh guru BK ya. Alasannya kenapa dan seterusnya dan seterusnya. Lalu tidak pernah tersangkut masalah hukum ya, kita pasti tidak seperti itu ya. Lalu tidak melanggar peraturan, tidak melakukan pelanggaran berat terhadap tata aturan sekolah atau tata tertib sekolah. Lalu sekarang kita lihat beberapa poin yang berhubungan dengan tata aturan ya. Tata aturan. Ini yang penting ya. Kalau kita sudah masuk sekolah, artinya tatap muka langsung di sekolah, biasanya kita sudah masuk atau bel masuk sudah berbunyi itu pukul 6.45 ya. 6.45 sudah belnya sudah masuk ya, bel masuk. Oleh karena itu siswa diminta minimal 5 menit sebelum bel masuk itu sudah berada di sekolah ya. Ya. Kalau kita sudah tatap muka langsung di sekolah ya. Jadi hal-hal lain itu ketika masuk siswa mengikuti doa pagi sebelum pelajaran dimulai, menyanyikan lagu nasional dan literasi ya, membaca buku ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan literasi. Jadi siswa juga harus saling menyapa ya, memberi salam kepada teman-temannya, kepada guru, dan juga kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekolah ya. Jadi datang jangan diam-diam aja ya, seperti tidak kenal siapa-siapa. Beri salam, selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Kalau kebiasaan normal biasanya kita berjabatan tangan, tetapi karena pandemi, ya kita palingan bisa hanya menyapa begitu aja ya. Ini tentang kehadiran, oleh karena itu penting kehadiran, tetapi ini akan diberlakukan secara penuh ketika kita sudah tatap muka secara langsung di sekolah ya. Pak. Ya, silakan bertanya. Nanti kita itu sekolahnya itu tetap online atau nanti mau tatap muka? Sampai saat ini tadi sudah disampaikan dari awal oleh kepala sekolah juga. Sampai saat ini kita masih secara online ya. Karena pemerintah sampai saat ini belum mengizinkan sekolah-sekolah untuk tatap muka secara langsung di sekolah ya. Tunggu ada informasi berikutnya kalau seandainya diizinkan nanti akan disampaikan ya. Oh. Ya. Oke. Lalu yang berikut tentang seragam sekolah ya. Seragam sekolah ya. Kalau ketika kita belajar normal seragam sekolahnya seperti ini ya. Hari Senin dan Selasa itu pakai baju putih dan celana atau rok biru yang berdasi ya. Kalau hari Senin Selasa, tetapi selama kegiatan belajar daring, Pak, ya. izin ke WC, Pak. Oke, silakan. Oke. Jadi selama kegiatan belajar daring, siswa itu diminta memakai baju putih ya. Senin Selasa itu baju putih. Kalau kelas 7 kalau belum punya seragam SMP, ya Senin Selasa pakai baju putih. Selasa Rabu kalau ada baju batik ciri khas sekolah silakan pakai baju ciri khas sekolah. Cukup bajunya aja ya. Celananya bebas ya, bukan berarti tidak boleh pakai. Tetap pakai tapi bebas ya. Ya, bajunya aja. Supaya kelihatan kita benar-benar sekolah ya. Seperti kita masuk sekolah, berpakaian sekolah ya. Ya kalau lebih lengkap, mau lengkap sekalian ya silakan ya.
Lalu bagi siswa, rok putri itu, yang putri roknya tidak boleh di atas lutut ya. Sedangkan yang laki-laki celananya tidak boleh di bawah lutut. Jadi lutut yang menjadi ukurannya. Yang perempuan roknya harus di bawah lutut, yang laki-laki celananya harus di atas lutut. Jadi untuk pakaian kita, untuk pakaian seragam kita itu dijahit di jahit ameng ya. Jahit ameng. Jadi yang belum mengurus urusan itu, silakan bisa ke sekolah mengambil nota untuk jahit pakaian, tetapi tentunya ada pembayaran yang berhubungan dengan pakaiannya. Kita akan, siswa baru mendapat 3 setel pakaiannya, putih biru, celana pakaian pramuka dan pakaian batik ya. Ini 3 setel ya. Jadi kita di sekolah ada 5 setel pakaian ya. Ada 5 setel pakaian. Putih biru, pramuka, batik, ada seragam olahraga dan ada seragam ekstra ya. Jadi ada 5 seragam sekolah ya. Ada 5 seragam sekolah. Oke. Jadi selama kegiatan belajar, siswa itu tidak boleh memakai pakaian yang berukuran ketat ya. Jadi harus yang wajar ya. Wajar ya. Lalu selama kegiatan belajar di kelas, kalau sudah di kelas, ataupun nanti secara virtual, bisa aja guru-guru tertentu menegurnya. Jadi selama kegiatan belajar, siswa tidak boleh mengenakan jaket ya. Kecuali ada izin dari guru, misalnya ada alasan-alasan tertentu bisa diizinkan ya. Ya. Itu tentang seragam ya. Lalu yang kedua tentang rambut. Ini menjadi penting ya. Walaupun kita belajar dari rumah atau kita masuk sekolah dari rumah, hal-hal yang berhubungan dengan kerapian tetap diperhatikan. Terutama berhubungan dengan rambut ya. Rambut harus disisir rapi dan dalam keadaan bersih ya. Rambut harus disisir rapi dan dalam keadaan bersih. Kalau rambutnya panjang boleh enggak, Pak? Ya. Ya. Nanti berikutnya, silakan baca berikutnya. Rambut tidak boleh dicat atau disemir berwarna ya. Tiba-tiba cat hitam, putih, kuning, merah dan seterusnya itu tidak diperkenankan ya. Ya. Ini ciri-ciri kita sebagai anak sekolah. Jadi ada aturan-aturan yang harus kita taati. Rambut harus rapi, tidak boleh dicat atau disemir berwarna yang aneh-aneh. Lalu yang ketiga, guntingan rambut harus wajar dan proporsional. Panjang dan pendek harus seimbang ya. Panjang dan pendek harus seimbang. Ada hanya di samping kiri kanannya pendek, di belakangnya sampai di bahu ya. Untuk cowok enggak ya. Harus seimbang ya. Lalu poin keempat, ini yang penting dicatat, poin keempat. Rambut siswa putra tidak boleh panjang. Tidak boleh panjang. Maksimal mengenai telinga. Jadi sepanjang-panjangnya rambut siswa putra itu ke samping, di sampingnya mengenai telinga, tidak boleh lebih. Telinga yang atasnya, ujung atas, jangan telinga sampai yang bagian bawah ya. Atas ini maksimal, itu sudah panjang benar kalau maksimal. Lalu bagian belakang hanya boleh sampai mengenai kerah baju. Kerah baju. Tidak boleh tiba-tiba sampai sebahu yang putra ya. Lalu yang bagian depan untuk putra khususnya ya, bagian depan tidak boleh sampai ke alis. Tidak boleh sampai ke alisnya ya. Kalau sudah sampai ke alis berarti kelihatan panjang sekali ya. Tidak boleh sampai ke alis. Ya, walaupun kita belajarnya dari rumah atau kita sekolah dari rumah, kita masuk sekolah dari rumah, tetapi yang berhubungan dengan kerapian ini akan seringkali disampaikan oleh guru-guru yang masuk dalam kegiatan tatap muka secara virtual atau online ya. Oke. Lalu yang berikut, kalau kita tidak mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, tentu ada sanksinya ya. Kalau ada aturan biasanya
dibarengi dengan ada sanksi. Kalau aturan yang tidak ada sanksi berarti nanti tidak dijalankan ya. Yang pertama, siswa yang melanggar tata tertib akan diberi sanksi sesuai tingkat pelanggarannya ya. Kalau yang melanggar akan diberi peringatan dalam bentuk sanksi-sanksi tertentu. Tentu yang sesuai ya. Siswa yang melakukan pelanggaran ringan akan diberi sanksi berupa teguran ya. Kalau pelanggaran ringan akan ditegur atau pembinaan atau sanksi lain yang bersifatnya mendidik. Ya, tidak ada sanksi yang berhubungan dengan kekerasan ya. Siswa yang melakukan pelanggaran sedang akan diberi sanksi itu pemanggilan orang tua. Jadi kalau siswa yang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran, kalau dianggap oleh sekolah itu sudah cukup fatal, ya cukup fatal, akan dipanggil orang tuanya, berbicara dengan orang tuanya. Kenapa seperti ini? Kenapa anak ini sampai seperti ini? Akan berbicara ya. Masalahnya apa dan seterusnya ya. Akan dipanggil orang tua untuk berbicara bersama, mencari solusi, mencari jalan keluar tentang hal-hal yang dihadapi oleh siswa. Dan yang keempat, siswa yang melakukan pelanggaran berat akan dikeluarkan dari sekolah ya. Jadi prosesnya itu ketika siswa melakukan pelanggaran, siswa tersebut yang dibina, baik itu dalam bentuk teguran ataupun sanksi, tetapi yang bersifat mendidik. Tahap keduanya itu orang tuanya dipanggil ya, prosesnya itu orang tuanya dipanggil, berbicara dulu. Tahap ketiga, kalau memang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, sudah tidak bisa diatasi, nah baru ngambil poin yang keempat ini ya. Tetapi itu sudah melewati berbagai macam pertimbangan ya. Jadi sekolah tidak serta-merta langsung mengeluarkan siswa ya. Ya, tidak serta-merta tiba-tiba langsung mengeluarkan siswa. Pasti ada tahap-tahapnya ya. Ada tahap-tahapnya. Ya. Oke. Aturan ibarat sebuah kompas yang mengarahkan dan menghantar seseorang sampai ke tujuan. Jadi aturan itu hanya untuk mengarahkan kita untuk sampai ke tujuan. Baik dalam hal yang berhubungan dengan karakter, sikap, maupun berhubungan dengan pengetahuan akademis untuk mengarahkan kita ke sana. Dan hanya orang yang siap untuk dibentuk, siap untuk diatur, siap untuk ditata, maka ia terbuka menerima segala aturan demi kebaikan dirinya. Ya. Kalau kita mau baik, kalau mau berhasil, mau sukses, tentunya kita mentaati aturan-aturan, rambu-rambu ya, tata tertib yang berlaku di wilayah di mana kita berada. Ya. Seperti itu ya. Oke. Kita masuk sampai ke materi yang terakhir ya. Ya. Materi terakhir kita hari ini adalah tentang profil guru-guru ya. Supaya kalian tahu siapa-siapa saja sih guru-guru kami. Sehingga ketika ketemu di jalan, ya bisa menyapanya ya. Bisa menyapanya, selamat siang Pak, selamat siang Bu, dan seterusnya. Oke, ini kepala sekolah kita ya, yang tadi sudah menampakkan dirinya dan membuka kegiatan kita, kepala sekolah ya, Ibu Rosmiati Baitanu. Lalu wakilnya itu Pak Sulistia Wahyu Utama. Ya. Lalu personil-personil atau guru-gurunya ini ada Pak. Ibu atau Mem Sriwati. Pak. Ya. Tadi itu wajah wakil kepala sekolahnya enggak muncul tadi. Gimana? Tadi. Yang itu wakil kepala sekolah. Kenapa? Wakil kepala sekolah itu wajahnya tadi itu enggak muncul tadi. Iya, fotonya belum sampai, belum ada ya. Belum ada yang terbaik fotonya. Ini Ibu Sriwati, guru bahasa Inggris ya, guru bahasa Inggris. Tapi beliau mengajar di kelas 8 ya. Dia mengajar di kelas 8 bahasa Inggris. Lalu ini Ibu Nani ya.
guru agama ya, guru agama. Kemudian nanti akan mengajar di kelas 9 dan kelas 7 ABC ya. Yang kelas 7 ABC nanti akan bertemu dengan Bu Nani dalam mata pelajaran agama ya. Oke. Lalu ini Ibu Tuti ya, Bu Tuti Harjanti SPD guru bahasa Indonesia. Beliau akan mengajar di kelas 8. Kelas 8. Lalu yang ini Pak Abdi Wijaya Munte, guru bahasa Indonesia ya, Indonesia. Beliau mengajar di kelas 9 ya. Beliau mengajar di kelas 9. Yang berikut Ibu Veronica Princesta, guru IPA. Beliau akan mengajar di kelas 9 ya, mengajar di kelas 9 mata pelajaran IPA. Ini berikutnya Andreo Asdifati. Andreo Asdifati, guru bahasa Inggris. Beliau juga akan mengajar di kelas 9 ya. Guru bahasa Inggris kelas 9. Ini yang berikutnya Benyamin Pagi, yaitu saya sendiri ya. Guru mata pelajaran agama Katolik. Dari kelas 7 saya mengajar di kelas 7 ya, kelas 7 ABC ya, semua ya, kelas 7 ABCD. Yang tadi Bu Nani itu dia hanya kelas 8 dan kelas 9 ya, kelas 8 dan kelas 9 guru agama. Tapi kelas 7 nanti akan bertemu dengan saya dan juga di kelas 8 ya. Jadi kita akan belajar bersama ya. Terus yang berikut Pak Antonius Suroto, beliau guru mata pelajaran kelas 9 ya. Lalu yang berikut Ibu Maria, beliau guru IPS, kelas berapa Bu Maria? Bu Maria. Terus yang berikutnya Ibu Sri Hermayanti, guru PPKN, ya, guru PPKN. Ini Ibu Kristi Hervia, guru bahasa Inggris, ya, guru bahasa Inggris. Nah, nanti kalau kalian ketemu di jalan silakan lihat wajah-wajah ini untuk bisa menyapa ya. Ya. Ini Ibu Herlina Rosmiatina Pitupulo ya. Ya, guru IPS ya, guru IPS. Dan juga akan mengajar di kelas 7 ya. Lalu yang berikut Ibu Skolastika ya, Skolastika. Guru IPS juga beliau. Ini Ibu Ignacia Aprilianti, guru matematika, ya, guru matematika. Ini Ibu Istati, guru matematika yang akan mengajar di kelas 7 ya. Nanti kita akan kelas 7 akan belajar bersama Ibu ini, ya, Ibu Istatik. Sekaligus wali kelas 7C ya, wali kelas 7C. Lalu yang berikut Ibu Tio Morasi Tanggang, beliau guru IPA dan mengajar di kelas 8 ya. Mengajar di kelas 8. Lalu yang berikutnya ada Ibu Dian Asta Ekowati, beliau mengajar SBY, Seni Budaya di kelas 7 ya. Beliau juga wali kelas 7B. Lalu Ibu Marina Simporosa akan mengajar mata pelajaran prakarya ya. Mata pelajaran prakarya. Ibu Meliania akan mengajar mata pelajaran SBY. Ya. Kalau mau nari-nari, nanti akan bertemu dengan ibu ininya. Siapa yang punya bakat menari akan bertemu dengan ibu ini. Lalu Ibu Agustina, beliau guru bahasa Indonesia di kelas 8 ya. Ibu Agustina, guru bahasa Indonesia akan mengajar di kelas 8. Ibu Yohana Siba, ya, beliau ini guru PJOK ya. Ya, guru penjas ya, PJOK ya. Kalau mau olahraga secara fisik akan bertemu dengan beliau. Ibu Beata Berliansi, beliau adalah staf tata usaha yang berhubungan dengan administrasi sekolah, semuanya ditangani oleh beliau ini. Lalu yang berikut Ibu Ena Kusmiati, beliau adalah guru BK. Kalau nanti siswa-siswa mengalami masalah dalam sikap ataupun belajar, akan bertemu dengan ibu ini. Ya, akan bertemu dengan ibu ini, akan berbicara, mencari solusi dan
mencari jalan keluar yang terbaik ya. Akan sering bertemu dengan ibu ini. Dan ibu ini sekaligus mengurus yang berhubungan dengan OSIS sekolah ya. Lalu yang berikut nih Ibu Yumina ya. Ibu Yumina, beliau mengurus UKS ya, UKS. Beliau sebagai lulusan sarjana kesehatan memang ya, jadi bisa membantu kita. Jadi kalau ada siswa yang mengalami kondisi fisik yang kurang sehat akan ditangani beliau sebelum akhirnya disuruh pulang ataupun tindakan-tindakan yang lainnya. Ini Ibu Tirpi Melania, beliau adalah seorang pustakawati ya, mengatur atau mengurus perpustakaan ya. Kalau nanti pinjam buku akan bertemu dengan ibu ini. Lalu ini guru ya, namanya Ibu Yornet. Ya, Bu Yornet, nanti guru akan mulai bergabung tahun ini bersama kita, akan mengajar mata pelajaran PJOK ya. PJOK. Dan juga yang terakhir itu Ibu Valentina, beliau akan mengajar mata pelajaran IPA di kelas 7 ya. Beliau berdua ini, Ibu Yornet dan Ibu Valentina ini bergabung bersama kita mulai tahun ini ya. Bergabung bersama kita di tahun ini. Dan untuk kita, untuk SMP Pancastia 2, semua guru penjas itu guru-guru yang perempuan ya. Itu yang luar biasanya kita ya. Mungkin ketika kalian di SD menemukan guru olahraga itu yang laki-laki, tetapi di SMP Pancastia 2 kita menemui guru olahraga yang adalah perempuan ya. Ya. Tetapi mereka tidak kalah tangkasnya dengan guru-guru yang laki-laki. Jangan meragukan kemampuan mereka ya. Oke, terima kasih dan salam. Ada pertanyaan? Mau disampaikan silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Jadi Pak? kita masih ada beberapa yang belum ditampilkan, misalnya ada yang satpam, ada petugas kebersihan, dan beberapa yang lain ya. Tetapi intinya bahwa semua orang yang berada di lingkungan SMP Pancastia 2 ini membantu kita dalam seluruh proses kegiatan belajar. Tidak hanya guru saja ya. Jadi mereka pun memberi perannya tersendiri dalam mendukung kita dalam seluruh kegiatan belajar. Aku mau nanya, OSIS itu apa maksudnya? OSIS itu kepanjangannya Organisasi Siswa Intrasekolah ya. Sebuah organisasi ya. Organisasi Siswa Intrasekolah. Secara umum sebenarnya proses latihan pembentukan kepemimpinan dari seorang siswa ya. Jadi di OSIS ada ketua OSISnya, ada pengurus-pengurus OSISnya, dan mereka itu diberi tugas tertentu melatih diri untuk bisa memimpin sebenarnya ya. Ya, melatih untuk bisa memimpin teman-temannya. Siapa tahu mereka punya bakat menjadi seorang pemimpin, mulai dididik sejak tergabung dalam kelompok OSIS ya. Iya, Oke. iya, Pak. Oke, terima kasih untuk kita semua. Mari kita akhiri seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan bersama berdoa. Tetapi ingat bahwa kalian sudah mengenal wali kelas masing-masing ya. Oke. Sudah mengenal semua wali kelasnya? Belum masuk, Pak. Wali kelas 7A itu Pak Benyamin. Oke. Wali kelas 7B itu Ibu Dian Asta. Wali kelas 7C itu Ibu Istatik. Wali kelas 7D itu Ibu Herlina Rosmiati Napitupulu. Jadi di daftar nama kalian di bawahnya itu ada nama wali kelas dan nomor WA wali kelasnya. Yang belum tergabung ke dalam kelasnya silakan chat langsung dengan wali kelas. Iya, Pak. Chat, Pak, Pak. Oke, itu saja. Terima kasih, kita akhiri dulu kegiatan kita dengan berdoa bersama. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan bagi kami selama kegiatan MOS hari pertama ini. Kiranya hal-hal yang kami sampaikan, hal-hal yang sudah kami dengarkan dalam pertemuan ini dapat kami pahami sebagai upaya, sebagai usaha untuk membentuk diri kami menjadi pribadi-pribadi yang
berkenan kepadamu, dan juga pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh dapat berusaha untuk mengembangkan diri kami sendiri melalui kehadiran orang-orang lain, terutama melalui lembaga pendidikan yang akan kami belajar bersama selama 3 tahun ke depan ini. Kiranya Engkau hadir bersama kami dalam seluruh usaha yang akan kami lakukan demi pengembangan diri ini. Kami memberkat-Mu untuk kesehatan kami, untuk usaha kami, dan juga berkat-Mu juga untuk semua keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Kami mohon ini semua kepadamu melalui Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.